Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 11. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tan Yun memegang pedang-pedang Hongmeng dan menginjak mayat Gongzi Zhenxiong, memasuki hutan kematian, dan datang ke belakang Senzu terbaik di hutan jatuh. Tan Yun menggigit pedang ilahi di mulutnya, mendorong Senzu dengan kedua tangan, dan menarik parit besar di lantai hutan, yang mendorong Senzu keluar dari hutan kematian. Kemudian, Tan Yun memasukkan Tianzun Senzu terbaik ke dalam ring, dan memasuki hutan kematian dengan pedang Hongmeng. Tuan kecil, api roh ungu jauh di dalam hutan kematian. Tan Yun memikirkan nasihat Xiao Longshe. Setelah Tan Yun mengangguk dan mengungkapkan pemahamannya, dia berjalan dengan waspada menuju kedalaman hutan dengan pedangnya. Pada saat yang sama, di luar jurang maut menelan dewa. Tianzun Suiying, Tianzun Muzhen, dan Tianzun Chaos, mereka bertiga mengerutkan kening dan tampak serius. Dari cahaya kehidupan yang keluar di depan mereka melihat bahwa tidak hanya lebih dari 1.200 jenius dari Raja Suci dari dunia Dewa Si Yuan telah mati, tetapi bahkan cucu Si Yuan Supreme mati di dalam. Saat ini, ketiganya terlihat murka melihat Si Yuan Supreme setelah mengetahui kematian Sun Sun. Chaos Tianzun mengerutkan kening, bagaimana ini bisa terjadi? Lebih dari 1.200 Raja Suci, dalam waktu singkat, semuanya terbunuh. Tianzun Muzhen memandang Chaos Tianzun ke samping dan berkata, saya pikir kematian begitu banyak orang jelas bukan disebabkan oleh perang saudara di antara tiga jenius dunia dewa, tetapi semacam keberadaan kuat yang mereka temui. Yah, itu masuk akal. Tianzun Chaos setuju dan memandang Suiying Tianzun dan berkata, Suiying, jika tuanmu tahu bahwa Gongzi Zhenxiong akan mati, dia akan sangat sedih. Maka, kamu harus lebih menghiburnya. Ya, Suiying Tianzun mengangguk, tetapi mencibir di dalam hatinya, hal-hal lama, kamu dan Chaos Supreme membunuh ayahku. Tidak apa-apa sekarang, kedua cucumu sudah mati, dan kamu ingin merasakan sakitnya kehilangan orang yang dicintai. Waktu berlalu, setengah bulan kemudian, Tan Yun memegang pedang pembunuh Hongmeng, berdiri di depan sebuah monumen batu yang berdiri jauh di dalam hutan kematian. Sekilas Tan Yun melihat bahwa sederet teks kuno dari alam semesta terakhir terukir miring di lempengan batu, wilayah roh ungu yang ganas, penyusup mati. Tan Yun mengerutkan kening, dan ketika dia ingin berkeliling prasasti, suara menusuk kulit kepala yang kesemutan terdengar, ras manusia yang berani masuk tanpa izin ke wilayah roh ganas unguku. Wow! Detik berikutnya, hantu ungu berkabut melayang keluar dari belakang prasasti, menghalangi tubuh Tan Yun. Tan Yun menatapnya, pupilnya menyusut, dan dia menemukan bahwa ini adalah monster yang terlihat seperti sapi, memiliki ekor transparan, tetapi memiliki wajah manusia. Pada saat yang sama Tan Yun melihat bahwa monster di depannya adalah binatang suci kelas 9. Tuan, ini roh jahat ungu. Tan Yun memikirkan suara Xiaolong di benaknya, mereka memiliki dua bentuk yang saat ini tidak terlihat. Jika kamu tidak melihat lebih dekat, sulit untuk melihatnya. Begitu mereka berubah menjadi bentuk pertempuran, tubuh transparan akan menjadi besar. Pada saat itu, taring tajam dan cakar tajam pada keempat kuku akan muncul. Tuan kecil, roh jahat ungu dari binatang suci besar, dagingnya sebanding dengan artefak terbaik urutan ke-7, roh jahat ungu Raja Suci, dagingnya sebanding dengan artefak terbaik ke-8. Mereka memiliki kekuatan yang dahsyat, dan mereka juga bisa mengeluarkan kekuatan gaibnya. Kecepatan mereka tidak bisa diremehkan. Kamu harus berhati-hati. Tepat ketika Xiao Longshe mentransmisikan, roh jahat ungu mengaktifkan bentuk pertempuran, dan sosok halus menjadi nyata. Taring suram di mulut dan cakar tajam di keempat kukunya juga muncul. Penampilannya yang jelek dan galak sangat mengesankan, dan rambutnya mau tidak mau berdiri terbalik. Tunggu. Tan Yun melambai ke roh ungu, ada yang ingin aku katakan. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, roh jahat ungu itu berkata dengan muram, matilah. Berdengung.
Saat kehampaan beriak seperti air, roh jahat ungu berubah menjadi bayangan ungu. Kecepatannya di luar dugaan Tan Yun. Dia mengangkat kuku dan cakar depannya dan meraih Tan Yun. Sialan, sangat cepat. Tan Yun terkejut, tidak dapat mengerahkan kekuatan sucinya, dia tidak dapat melakukan langkah Dewa Hongmeng, dan ketika dia mengelak di sisi kiri, dia merasakan sakit yang tajam di lengan kanannya. Menusuk. Dalam cipratan darah, itu adalah cakar depan kanan roh jahat ungu yang mengenai lengan kanan Tan Yun, meninggalkan 3 luka dengan tulang yang dalam, dan darah menyembur keluar. Tan Yun menunduk dan melirik luka di bahu kanannya. Matanya langsung menjadi dingin, dan dia mengucapkan setiap kata, binatang itu sedang mencari kematian. Kaulah yang mati. Mengaung. Roh jahat ungu meraung, dan yang mengejutkan Tan Yun, ukurannya melonjak hingga ketinggian 100 meter, menjadi semakin mengerikan dan menakutkan. Segera, tanah di hutan retak, dan debu beterbangan menuju Tan Yun. Tan Yun terlalu cepat untuk menghindar. Tentu saja Tan Yun tidak pernah berpikir untuk bersembunyi. Tubuh virtual Hongmeng. Armor Dewa Kematian. Berdengung. Dalam getaran kehampaan, ukuran Tan Yun melonjak ke ketinggian yang sangat besar, dan satu set baju besi kematian yang gelap terkondensasi di permukaan tubuhnya. Menghadapi pemandangan ini, roh jahat ungu besar setinggi ratusan kaki itu menunjukkan keterkejutan pada pupilnya, tetapi tetap tidak menyusut, membuka taringnya dan naik ke udara, menggigit leher Tan Yun. Tan Yun mengangkat tangan kanannya, telapak tangannya yang besar tiba-tiba terbuka, dan dengan sederhana dan kasar menggenggam roh jahat ungu di tangannya. Sekarang Tan Yun telah memadatkan Death Armor, kekuatannya telah meroket, dan dia dapat merobek artefak tingkat rendah tingkat 8 dengan tangan kosong, cukup untuk dengan mudah mencubit roh jahat ungu di tangannya. Karena roh jahat ungu di tangannya, tubuh fisiknya sekuat artefak terbaik urutan ke-7. Roh jahat ungu yang dipegang oleh Tan Yun di telapak tangannya menunjukkan warna menakutkan di pupil raksasanya. Taringnya dengan gila menggigit tangan kanan Tan Yun, dan darah langsung mengalir. Tan Yun tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Segera, roh jahat ungu di telapak tangannya berderit dan berderit, seolah-olah setiap saat. Tidak hanya roh jahat ungu itu tidak melepaskannya, tetapi sebaliknya ia meraung dengan kejam, manusia sialan, kamu bahkan tidak tahu nasib menyinggung ras roh jahat ungu kita. Selama kamu membunuhku, bayanganku sebelum kematianku akan masuk ke dalam pikiran patriark kita. Pada saat itu, seluruh klan roh jahat ungu kita, bahkan jika kita mengejar sampai ke ujung dunia, akan membunuhmu. Hehe, nadanya tidak kecil. Sebuah cibiran tergambar di sudut mulut Tan Yun, dan dia menggunakan pupil tunggalnya, sepasang pupil raksasa yang bersinar dengan cahaya merah misterius. Tiba-tiba, roh jahat ungu itu tampak kusam. Katakan padaku, lokasi yang tepat dari api Dewa Roh Ungu. Tan Yun penuh dengan suara kutukan, terdengar dari pikirannya. Di tangan patriark kita, kata roh jahat ungu. Apa kekuatan patriarkmu? Tan Yun bertanya, ada berapa banyak roh jahat ungumu? Apa kekuatannya? Katakan padaku dengan jelas. Mendengar itu, roh jahat ungu itu tampak kusam dan berkata, patriark kita adalah binatang Raja Suci kelas 9. Kami memiliki lebih dari 103.000 roh jahat ungu. Raja Suci lebih dari 10.000, Suci Agung lebih dari 30.000, dan sisanya adalah binatang langit dan bumi. Mendengar ini, ekspresi Tan Yun terkejut, begitu banyak. Segera, ketika Tan Yun hendak meremas roh jahat ungu di tangannya, dia tiba-tiba berubah pikiran, dan matanya menunjukkan kegembiraan yang kuat, jika saya mau roh jahat ungu itu takluk dan datang untuk membentuk pasukan roh jahat. Saat itu, saat menghadapi musuh, mereka tidak bisa terbang saat menghadapinya. Hanya untuk dibunuh oleh mereka. Segera, Tan Yun memberitahu Xiaolong pikirannya dan meminta pendapat Xiaolong. Xiao Lao berkata, Tuan kecil, Anda baik. Jika Anda dapat menjinakkan roh-roh jahat ungu, itu akan menjadi pasukan yang kuat. Tapi intinya adalah roh jahat ungu adalah pemimpin dari 3 protos ganas di alam semesta terakhir. Keyakinan mereka adalah bahwa mereka lebih baik mati daripada memohon belas kasihan ketika mereka menghadapi musuh asing. Ini adalah protos yang tidak takut mati. Sangat sulit bagimu, Tuan kecil, untuk menaklukkan mereka. Mereka tidak seperti Huangbu Qingluan, yang menyukai bunga dan tanaman,
dan bahkan membujuk mereka untuk membawa mereka keluar dari jurang yang menelan dewa. Juga, mereka paling suka memakan orang. Sudah menjadi sifat mereka untuk memakan orang. Di mata mereka, ras manusia adalah makanan yang paling enak, dan juga keberadaan terendah yang mereka pikirkan. Mereka tidak akan mudah ditundukkan olehmu. Di alam semesta terakhir, ayahmu ingin menaklukkan mereka, tetapi dia akhirnya menghilangkan gagasan itu. Tan Yun bertanya, mengapa mengabaikannya? Penatua Xiao berkata dengan jujur, pertama, ayahmu kuat dan tidak membutuhkan roh jahat ungu. Kedua, menurutku mereka terlihat terlalu jelek, jadi aku tidak ingin menundukkan mereka. Mendengar ini, Tan Yun memutar matanya, bukan salah mereka menjadi jelek, juga bukan salah mereka menjadi jelek. Namun, jika saya menerimanya, saya pasti akan melakukan kontrol ketat atas mereka dan menyingkirkan sifat kanibalisme yang menjijikkan. Pada titik ini, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, oh, omong-omong, Xiao Long, Anda tahu seberapa kuat kekuatan magis mereka yang memenjarakan dewa lain? Xiao Long menjelaskan, Tuan kecil, aura yang dilepaskan oleh roh jahat ungu dapat mengunci ras dewa lain yang lebih besar dari mereka. Sangat mengagumkan, Tan Yun tertegun. Ya, Tuan, kekuatan gaib mereka sangat berlawanan dengan langit. Xiao Longshe berkata dalam transmisi suara, justru karena mereka menentang langit, hanya sedikit orang yang memprovokasi mereka di alam semesta terakhir. Dipahami, Tan Yun tersenyum dan berkata pada transmisi suara, Patriark Roh Jahat Ungu adalah binatang Raja Suci kelas 9. Jika kamu membawanya, itu akan menjadi masalah besar. Seperti yang dikatakan Tan Yun, jika 10.000 Kaisar Suci mengepung Tan Yun, dan saat ini, Patriark Roh Jahat Ungu melepaskan kekuatan magisnya untuk memenjarakan semua kekuatan suci Kaisar Suci, dan dengan tubuhnya yang kuat, bukankah mudah untuk membunuh mereka? Xiao Long, seberapa luas kekuatan magis yang dilepaskan oleh setiap roh jahat ungu? Tanya Tan Yun. Xiao Long menjelaskan, itu tergantung pada seberapa kuat masing-masing roh jahat ungu. Dalam keadaan normal, roh jahat dari binatang Raja Suci kelas 9 dapat mencakup radius yang sangat luas. Alasan mengapa kamu dipenjara segera setelah kamu memasuki hutan kematian adalah karena ada lebih dari 100.000 roh jahat ungu yang tinggal di hutan kematian. Mendengar ini, Tan Yun berkata dalam transmisi suara, jadi begitu, baiklah Xiao Lao, aku mengerti. Setelah itu, Tan Yun melepaskan roh jahat ungu di tangannya dan berkata tanpa ragu, bahwa aku menemui patriarkmu. Ya, roh jahat ungu itu mengangguk dengan bodoh, lalu berbalik dan melompati prasasti itu, membawa Tan Yun ke bagian terdalam hutan. Tan Yun, yang tingginya 1.000 kaki, memegang pedang pembunuh Hongmeng seluas 6.000 kaki persegi, dan mengikuti di belakang roh jahat ungu, meninggalkan jejak kaki raksasa di hutan dengan setiap langkah yang diambilnya. Saat kita masuk lebih dalam ke hutan kematian, pepohonan menjadi semakin besar, dan pepohonan tua yang menjulang tinggi langsung ke langit seperti puncak yang menjulang tinggi. Setelah setengah jam, Zilong, siapa dia? Pada saat ini, ratusan roh jahat ungu melayang keluar dari hutan kematian, dan mereka datang ke roh jahat yang dikendalikan oleh Tan Yun. Saat ini, Tan Yun mengetahui bahwa roh jahat itu bernama Zilong. Ketika roh-roh jahat menanyai Zilong, mereka memandang Tan Yun, yang tingginya 1.000 kaki. Rasa penindasan secara spontan muncul dari hati mereka. Katakan pada mereka, katakan saja bahwa aku adalah tamu terhormat patriarkmu. Suara Tan Yun yang tak terbantahkan terdengar dari benak Zilong. Jadi Zilong memberitahu Tan Yun dan menyampaikan instruksinya kepada roh jahat. Roh-roh jahat itu memandang Tan Yun, dan baru pada saat itulah mereka menghilangkan kewaspadaan di hati mereka. Dengan cara ini, Tan Yun mengikuti Zilong tanpa hambatan sampai ke istana setinggi 1.000 kaki di bagian terdalam hutan kematian. Siapa nama patriarkmu? Tanya Tan Yun. Zilong berkata dengan jujur, ini disebut Zishan. Zishan. Tan Yun mengerutkan kening, lalu, menatap istana, berkata dengan suara teredam, Zishan, keluarlah untukku. Suara Tan Yun nyaring, bergema di bagian terdalam hutan kematian. Desir-desir. Dalam sekejap, di hutan, ribuan roh jahat ungu melayang dengan kecepatan tinggi, melayang di udara, dan mengelilingi Tan Yun, semuanya menyeringai dan berteriak.
Pria besar, siapa kamu? Berani berteriak pada patriark kita. Orang besar, saya pikir Anda tidak sabar dengan hidup Anda, jadi Anda berani tidak menghormati patriark kami. Ketika roh-roh jahat memandang Tan Yun dengan buruk, suara yang agak indah dari seorang wanita datang dari istana, diam jika kamu sudah selesai. Segera, dalam tatapan kaget Tan Yun, seorang wanita dengan rok ungu, yang berusia sekitar 28, berjalan keluar dari istana selangkah demi selangkah. Wanita itu memiliki sosok yang luar biasa, kulitnya seperti salju, dan pinggangnya penuh dengan cengkeraman, dia seperti kecantikan yang memukau. Dia bukan orang lain, tapi patriark ras roh jahat ungu, Zisan. Itu adalah raja dari ras roh jahat ungu. Zisan melangkah keluar dari istana, mengangkat kepalanya, dan menatap Tan Yun dengan menggigil di matanya, dan tidak ada jejak emosi dalam suara yang indah itu. Kepala klan ini tidak peduli siapa kamu atau tujuan kedatanganmu. Hanya ada satu aturan yang ditetapkan oleh kepala klan, masuk tanpa izin ke wilayah klan kita dan membunuh tanpa ampun. Semua roh jahat mematuhi perintah. Tiba-tiba, ada puluhan ribu roh jahat ungu di kehampaan, dengan suara bulat, bawahan ada di sini. Bunuh para penyusup untuk patriark ini. Sebelum kata-kata Zisan selesai, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, tunggu. Kali ini aku di sini untuk menyelamatkan ras roh jahat ungumu. Zisan, jika kamu membunuhku, kamu pasti akan menyesalinya. Mendengar ini, Zisan mengangkat alisnya, dan setelah mengangkat tangan gioknya untuk memberi isyarat agar roh-roh jahat tetap tenang dan tidak mudah tersinggung, dia naik ke udara, menggantung di depan Tan Yun, dan berkata dengan ringan, selamatkan. Bagaimana saya bisa katakan? Hari kiamat roh jahat unguku ada di sini. Apakah kamu masih membutuhkan raksasa dari Dewa Suci kelas 3 untuk menyelamatkanku? Jika kamu tidak bisa mengatakan alasannya, patriark ini berjanji bahwa dia akan memakanmu hidup-hidup. Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, Patriark Zishan, bangsawan itu dikenal sebagai kepala dari 3 protos kejam di alam semesta terakhir, dan reputasinya jauh jangkauannya, tapi sekarang. Sebagai patriark, kamu memimpin ratusan ribu orang di tempat kecil ini, tidakkah kamu merasa malu? Kata-kata Tan Yun berada di jantung rasa sakit jangka panjang Zisan. Tiba-tiba, dia memiliki wajah yang menakutkan, menunjukkan 2 taring, apakah kamu pikir aku adalah patriark yang tidak mau meninggalkan tempat hantu ini? Patriark telah mencoba berkali-kali, mencoba menerobos larangan monumen dewa dan memimpin suku untuk meninggalkan tempat yang rusak ini, tetapi setiap kali dia mencoba, patriark terluka di sekujur tubuhnya. Bagaimanapun, dia tidak bisa, jangan melanggar larangan sialan itu. Kamu tidak ingin menjadi patriark, benarkah? Zisan meraung, sudah kubilang. Patriark ini ingin keluar lebih dari siapapun.